Sore ini saya akan membahas soal penentuan beasiswa mahasiswa dari tingkat 3B, di mana saya menjadi dosen pembimbing akademiknya. Kiranya dalam pembahasan kami sore ini menghasilkan yang terbaik, di mana mahasiswa yang akan diusulkan menerima mahasiswa dari SCP ini. Terima kasih. Selamat sore bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kita tunggu teman-teman kita yang lain dulu ya. Apakah di tempat kalian ada banyak hujan? Ada hujan sekarang? Ada, Pak. Apakah hujan di tempat kita? Atau cuaca Hujan, cerah? Pak. Hujan, Pak. Mendung, Pak. Hujan, Pak. Mendung ya. Di sini memang agak hujan, tapi tadi cuacanya sangat panas sebelum hujan. Sudah bagaimana KRS-nya? Sudah semua mengisi KRS? Saya sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Ya, karena kita minggu depan sudah masuk pada kuliah umum, dan setelah itu kita akan masuk perkuliahan. Karena dalam sistem kalender akademik kita, karena ini akan masuk pada sistem kalender akademik yang pendek, maka kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena jadwal akademik kita untuk semester ganjil ini sangat terbatas. Beda itu dengan kalau kita mulai Januari atau Februari, dia jadwal akademiknya agak panjang sampai Juni, tapi kalau ini agak pendek. Jadi kita sudah harus mulai nanti belajar segera setelah kuliah umum dilaksanakan. Nah ya, kita sambil menunggu lagi teman-teman ya. Tampaknya kita masih ada 9 orang di grup kita ini. Ini Jessica sedang masuk. Kita di kelas 3B ada 34 orang. Sejatinya memang ada 36 orang di portal dosen, tapi ada 2 orang itu mereka tidak kuliah. Mungkin mereka sudah mendaftar tempat lain atau tidak suka dengan kuliah di kampus kita. Sehingga 2 orang itu sejak awal memang belum kuliah. Nanti itu kita akan bincangkan juga siapa-siapa yang sudah
memvalidasi KRS-nya. Oke, kita sudah lewat 6 menit, 6 menit ya. Kita berilah 2 menit lagi ya. 2 menit lagi nanti kita akan mulai 2 menit lagi. Supaya kita mulai, karena waktu ini nanti akan berjalan terus. Oke, baik. Ini kita sudah lewat lebih dari 2 menit yang saya sampaikan tadi karena ada telepon. Kita mulailah ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur sore ini boleh bertemu dengan mahasiswa bimbingan DPA 3B, sehingga proses
perbincangan kami sore ini memantapkan kami untuk menentukan penerima beasiswa 2021 di kampus STT Abisana Medan. Berkati perbincangan kami dari awal hingga akhir, sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, sebelum saya berbincang tentang soal beasiswa, izinkan saya dulu menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kalender akademik kita. Berdasarkan kalender akademik, bahwa minggu depan kita sudah masuk pada tahap perkuliahan umum ya. Ini di sini. Kita masuk pada Dies Natalis, kemudian kita masuk pada upacara bendera tanggal 17 Agustus, lalu kita akan di sini kuliah umum. Nah, kuliah umum ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Tony Hutagalung. Itu flyernya sudah disampaikan di grup-grup. Nanti itu kan dihitung sebagai perkuliahan dan hadirlah melalui Zoom meeting, maka nanti itu akan dihitung menjadi sebuah absensi perkuliahan. Karenanya pastikan kalian bisa hadir dan memiliki paket data dan jaringan yang baik sehingga kalian bisa mengikuti kuliah umum ini. Setelah perkuliahan umum, kita akan masuk pada perkuliahan minggu pertama. Kemudian di situ sudah mulai penyerahan CP yang akan kalian kerjakan ya bagi semester 3, semester 5 itu sudah bisa menyerahkan CP1. Lalu masuk kepada penyerahan perkuliahan minggu kedua, ini sudah harus menyelesaikan penyerahan RPP silabus kita kepada akademik, dan ini semua sudah harus selesai KRS. Jadi tidak ada lagi nanti di sini persoalan KRS, dan kalau nanti semua sudah berjalan dengan baik, maka kita akan menjalani perkuliahan kita sesuai dengan jadwal akademik ini. Sampai nanti Desember UAS diperkirakan tanggal 10 sampai 16 Desember 2021. Nah, artinya kampus akan mulai libur mulai tanggal 13 Desember 2021. Nah, ini jadwal atau kalender akademik kita. Mungkin kalian sudah menerimanya. Kalau tidak diterima nanti ini saya bagikan ke grup. Apakah kalian sudah menerima kalender akademik ini? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, itulah soal kalender akademik. Yang berikut yang mau saya share juga ialah mengenai soal validasi KRS. Nah, soal validasi KRS, KRS itu akan bisa saya validasi jika kita sudah membayar uang kuliah dan mengisi KRS. Nah, orang yang sudah divalidasi ialah yang warna hijau ini. Dan orang yang belum divalidasi ialah warna merah. Nah, jadi kalau kalian sudah mengisi KRS, lalu saya validasi, berarti ini misalnya Jessica, saya akan validasi, saya akan mengklik seperti ini, validasi, lalu saya akan melihat berapa SKS yang akan dia kontrak satu semester ini, dan mata kuliah apa yang akan dia kontrak. Sehingga setelah saya koreksi ini, baru saya validasi KRS. Ini, seperti ini. Maka dia tidak kelihatan lagi warna merah, tapi dia sudah warna hijau, seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian ada salah mengontrak, atau kalian ingin mengganti mata kuliah yang kalian kontrak, bisa dirubah. Bisa dirubah, lalu nanti misalnya contoh, ini si Tiolina kemarin waktu itu minta dia supaya dirubah karena salah mengisi.
ini bisa saya ubah lagi, ini perbaikan KRS, lalu saya validasi perbaikan. Nah, si Teolina kembali warna merah lagi di sini. Itu berarti Teolina bisa mengubah KRS-nya, karena ini sudah bisa lagi di kotak-katiknya. Tapi kalau sudah saya validasi seperti ini, dan si Teolina menjadi hijau, seperti ini, dia nggak bisa lagi merubah KRS-nya. Nah, mumpung warna merah seperti ini, misalnya Samuel Alexander Pendiangan, dia bisa mengubah mata kuliah yang dia kontrak. Tapi setelah saya validasi seperti ini, maka dia tidak bisa lagi mengubah mata kuliah yang dia kontrak, kecuali dia menghubungi saya. Begitu. Jadi selama 1 minggu ke depan, kalau masih ada mata kuliah yang belum cocok atau kalian mau atur ulang, rearrange semua perkuliahan, boleh menghubungi saya supaya saya ganti, saya buka portalnya supaya kalian bisa memperbaiki KRS-nya. Lalu setelah itu saya validasi. Jadi hingga hari ini yang sudah tervalidasi adalah 26 orang. Sementara peserta bimbingan dalam perkuliahan saya, dalam pembimbing akademik saya, sejatinya kita 36 orang. Tapi seperti saya katakan, ada 2 orang yang tidak kuliah sama sekali. Misalnya Jimmy Kurniawan Terigan, ini sama sekali tidak pernah kuliah. Buktinya ini. Ini hasil perkuliahan dia. Nggak ada nilainya. Nah, itu si Jimmy. Yang kedua, yang tidak pernah kuliah sama sekali, nanti kita lihat di sini ya. Ini Roni Setiawan Bukit. Ini tidak ada. Dia sempat mengontrak pada semester 1, tapi dia tidak kuliah. Akhirnya semua nilai dia E. Roni Setiawan Bukit. Nah, 2 orang itu tidak kuliah lagi, sehingga kita jumlahnya 34 orang. Nah, semua nilai-nilai kalian itu bisa saya lihat dari sini. Misalnya si Kristen misalnya, berapa nilai dia mulai semester 1 sampai semester sekarang dan apa yang dia kontrak itu bisa saya lihat seperti ini. Nah, begitu ya. Sehingga konsultasi akademik, lalu misalnya absensi perkuliahan kita, kalian nanti bisa saya lihat di sini. Kalau kalian ada yang masuk ke saya, tapi mungkin kalian tidak ada masuk ke saya. Sebab pada semester ini saya akan mengajar 11 kelas filsafat timur, bimbingan proposal skripsi, bahasa Ibrani, penyelesaian karya ilmiah dan statistika, pembimbing PL dan pembimbing PB untuk PAK dan bimbingan skripsi. Jadi ini rosternya, ini jadwal orang-orang yang akan saya. Ini absensi perkuliahannya seperti ini. Nanti setiap pada akhirnya nanti kita akan mengakumulasi semua kehadiran kalian. Nah, itulah kalau soal soal portal. Mungkin semester ini kalian tidak ada masuk dengan saya. Mata kuliah yang akan kalian terima di semester ini tidak akan bertemu dengan kita. Semester ini saya tidak bertemu dengan kalian. Ya, itu ya. Oke, itulah soal perkuliahan. Saya yakin kalian akan mempersiapkan. Bagi yang belum validasi, segeralah memvalidasi semua, segeralah mengisi KRS. Tentu bayar uang kuliah dulu supaya bisa membuat KRS. Oke, sekarang kita masuk pada poin pertemuan kita, ialah menentukan siapa yang akan berhak menerima beasiswa dari kelas kita. Setiap kelas akan berhak menerima beasiswa sebanyak 3 orang. Kriterianya ada beberapa. Kriteria yang akan menerima beasiswa itu sesuai dengan surat dari pengurus Dewan Beasiswa ya, ketua tim beasiswa. Ada beberapa syarat
atau penentuan siapa yang akan menerima beasiswa. Nah, saya akan share ke kita supaya bisa nanti kita lihat dan kita bisa diskusi ya. Nah, ini kan suratnya nomor 2 tentang beasiswa, penentuan penerimaan beasiswa kepada setiap dosen pembimbing akademik. Nah, ini saya kepada kelas 2019B. Lalu melalui surat ini kami meminta kepada dosen pembimbing akademik yang tertera di atas tadi agar kiranya bersedia meluangkan waktu untuk melakukan pertemuan atau wawancara kepada mahasiswa kelas bimbingannya guna menentukan peserta penerima beasiswa STT Absat Medan dengan ketentuan peserta yang berhak sebagai berikut. Yang pertama, prestasi akademik. Ini yang pertama, prestasi akademik. Yang kedua, berkelakuan baik. Di luar maupun di dalam kampus tidak punya kasus dan tidak pernah surat peringatan atau skors dan lain-lain. Yang ketiga, ekonomi orang tua yang lemah. Nah, ketiga prestasi ini atau ketiga syarat ini, requirement ini harus dipenuhi oleh kelas kita. Nah, jadi ada banyak kriteria untuk menerima beasiswa, yaitu yang pertama prestasi akademik, yang kedua berkelakuan baik, yang ketiga ekonomi orang tua yang lemah. Nah, wawancara dilaksanakan setelah kami menerima surat ini dan hasilnya akan diserahkan paling lambat tanggal 16 hari Senin pukul 12 ya, dan diumumkan di tanggal 18 Agustus 2021. Ini suratnya kepada saya. Nah, jadi perbincangan kita pada sore ini, saya hanya mendengar masukan dari kalian. Kalau soal keputusan, nanti saya akan memutuskan dari hasil perbincangan kalian. Dan kita tidak memutuskan di sini. Saya hanya menyampaikan pertimbangan-pertimbangan, mendengar masukan-masukan dari kalian, lalu saya akan memutuskan nanti siapa yang berhak menerima beasiswa itu. Nah, begitu ya. Nah, kalau soal prestasi itu bisa dilihat di atas kertas. Kalau soal prestasi. Nah, itu bisa dilihat di atas kertas, itu tidak perlu kita perbincangkan. Nah, ini bisa kalian lihat, IPK sampai semester 4. Nah, IPK sampai semester 4, yang tertinggi siapa, lalu yang terendah siapa. Ini kan, IPK sampai semester 4, ini yang tertinggi. Lalu di bawahnya ada 2 orang. Baru di bawahnya lagi ada. Ini sampai ke bawah nanti, sampai IP 3,04. .04. 34 orang. Nah, jadi juara satunya sampai sekarang sementara masih ini. Disusul oleh Kristen. Baru Bobby. Ini untuk juara 1-3. Ini hanya satu kriteria. Kita bisa melihat mereka dari satu kriteria, yaitu prestasi. Nah, tapi ada lagi kriteria lain, itu soal tingkah laku. Dan kriteria yang berikutnya ialah soal ekonomi keluarga. Yang saya mau bincangkan dengan kalian sekarang ialah soal ekonomi keluarga. Kalau soal prestasi akademik ini, sudah mudah kita menentukannya, karena sudah ada di atas kertas. Tapi soal perilaku, itu nanti saya yang memberikan. Tapi soal ekonomi keluarga, inilah yang mau kita bincangkan. Karena saya tidak tahu bagaimana ekonomi keluarga kalian satu persatu. Nah, sehingga kita buka ruang di sini untuk berdiskusi, mendengar kalian menyampaikan bagaimana ekonomi keluarga. Sehingga nanti saya pertimbangkan satu persatu.
mana yang layak menerima. Dan uang yang diterima dalam beasiswa ini jumlahnya sekitar 1 juta. 1 juta, tapi tidak dibayar secara uang tunai. Tidak dibayar secara uang tunai. Tetapi dibayar meringankan beban mahasiswa dalam berkuliah. Misalnya semester ini kalian harus bayar 6,3 juta. 6,3 juta. Lalu karena situasi pandemik mungkin kalian bayar 50%. Katakanlah kalian bayar 3,7 juta. Atau 3,6 juta. Berarti ada sisa sekitar 2,7 juta lagi. Yang akan kalian bayar mungkin entah bulan 9 atau bulan 10 atau bulan 11 gitu ya. Nah, kalau kalian nanti menerima beasiswa itu, maka kalian akan dipotong dari 2,7 yang sisa, maka kalian bayar menjadi 1,7. Jadi yang diberikan itu hanyalah pemotongan uang kuliah. Jadi beasiswa itu nanti menambah kekurangan uang kuliah kalian. Kalau misalnya kalian semua bisa membayar 6,3 juta semester ini, berarti kan tidak ada yang akan kalian bayar semester ini. Lalu kalian dapat beasiswa semester ini. Semester depan, ketika kalian membayar uang kuliah yang baru, dikurangilah 1 juta. Nah, begitu caranya. Jadi tahun ini tidak akan kalian terima uang tunai 1 juta, tetapi biaya kuliah kalian yang akan dikurangi. Bagi yang belum lunas, dikurangilah 1 juta dari biaya yang harus dia bayar seharusnya. Kalau sudah lunas, dia akan bayar dikurangi pada semester depan. Jadi begitu caranya menerima beasiswa dari SCT. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan soal pembayaran uang kuliahnya, pemberian beasiswanya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Saya tidak, Pak. Baik. Pas, Pak. Pas, Pak. Ada, pas ya? Pas, Pak. Nah, kalau tidak ada, kita masuk pada menyampaikan bagaimana ekonomi keluarga. Satu persatu kalian menyampaikan bagaimana ekonomi keluarga. Tapi jangan dibuat-buat, realitas saja ya. Orang tua saya petani di kampung, hasil pertanian kami anjlok karena rusak, karena tidak bisa menanam padi, menanam jagung sebagai ceritakan, sehingga saya hanya bisa bayar untuk masuk uang kuliah ini sekitar sekian. Nanti dari situ saya akan bisa menimbang siapa yang layak menerima uang kuliah atau beasiswa ini. Gitu ya. Kita mulai saja dari yang hadir sekarang. Bagi yang tidak hadir sekarang, ya, mohon maaf saya tidak bisa menilai mereka. Ya, yang hadir sekarang aja kita bisa bincang bagaimana soal ekonomi keluarga kita masing-masing. Oke, kita mulai dari, saya lihat dari layar ini ya, Jessica Siburian. Silakan Jessica, bagaimana keadaan keluarga, ekonomi keluarga? Baik, terima kasih Pak buat waktunya. Kalau orang tua saya yang sekarang ini karena gimana ya Pak? Adik saya juga karena baru masuk kuliah, jadi orang tua kayak kewalahan gitu untuk membayar uang kuliah saya. Makanya kemarin juga saya minta izin ke Bapak untuk nyicil uang kuliah saya Pak, karena adik lebih utamakan dulu dibandingkan saya. Itu sih Pak ekonomian keluarga saya yang sekarang. Kalau mama memang kerjanya PNS, cuman itulah Pak gaji mama itu dipakai untuk ke adik dulu, ke perkuliahan adik dulu. Kalau Bapak nggak ada kerjaan Pak. Terima kasih. Berarti yang kuliah kalian sekarang 2 orang? Iya Pak. Oke, kuliah 2 orang ya. Oke, yang berikut ini saya lihat Christian Tarigan.
Baik Pak. Ini Pak. Saya masih di tempat CP ya Pak. Jadi gini Pak, kalau berbicara tentang perekonomian orang tua sangat-sangat berdampak akibat pandemi COVID ini Pak. Dan memang situasi pekerjaan orang tua saya itu bertani Pak. Seperti yang kita ketahui, kalau orang tua kita bertani itu maka sangat berpengaruh dari pandemi ini Pak. Belum lagi Bapak beberapa 1 bulan yang lalu masuk rumah sakit dan operasi, dan puji Tuhan operasinya berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu ya kondisi ekonomi memang sangat-sangat sulit Pak, lagi masa-masa sulitnya. Dan uang kuliah juga saya masih nyicil Pak. Mungkin gitu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke. Bukunya siapa ini? Lydia. Baik Pak, kesulitan di dalam ekonomi, kalau dibilang kesulitan, ya kesulitan Pak. Karena kenapa? Orang tua saya sendiri, Bapak tidak bekerja dan Mama seorang menjahit. Dampak COVID-19 ini sama Mama adalah karena pesta itu ditiadakan, otomatis menjahit semakin berkurang. Itu sih Pak dampak COVID di dalam keluarga saya. Jadi adapun uang kuliah saya masih nyicil Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian sebentar ya. Ini Risma Sihombing. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau saya Pak dan keluarga, puji Tuhan semuanya masih tercukupi, Bapak masih kerja, dan Mama memang seorang ibu rumah tangga biasa, tapi puji Tuhan masih tercukupi ya. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian Immanuel EP Bangun. Iya Pak, jadi kalau untuk pembayaran kuliah memang sebetulnya sudah terbayar semua Pak. Tapi yang perlu juga saya katakan sebetulnya untuk Bapak dulu terlebih dahulu, dia adalah seorang security gitu bro. Untuk Mama juga pekerjaannya dia hanya ke ladang Pak. Lalu untuk pembayaran uang kuliah juga sebetulnya untuk uang kuliah bukan uang dari orang tua gitu Pak. Jadi ada sebetulnya keluarga gitu yang membantu, tapi kan nggak mungkin juga kita untuk terus dibantu gitu Pak. Itu juga yang jadi pemikiran saya sebetulnya gitu Pak. Dan juga adik-adik juga ada 3 yang perlu dibayari uang kuliahnya gitu Pak. Uang sekolahnya Pak. Oke, ini 3 orang sekolah ya. Iya Pak. Oke, kemudian ini Fran Heid Simurangkir. Iya Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Yang ekonomi orang tua Pak berjalan dengan lancar Pak, puji Tuhan. Cuman yang mau saya katakan Pak, saya 5 bersaudara Pak. Kami sekolah di swasta semua Pak, tidak ada yang di negeri. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian Alda Huta Barat. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya kedua orang tua saya pekerjaannya berjualan. Kami ada juga jualan sayur sama sepatu. Cuman karena keadaan sekarang mungkin penjualan semakin sepi, jadi mungkin agak juga mengambil uang sekolah pun seperti biasa memang saya selalu menyicil Pak. Karena kebetulan adik saya ada yang bersekolah, apalagi sekolah Katolik. Jadi terkadang jadi sistem pembayaran sekolah adik saya jadi dibayar setengah tahun karena hampir kalau nunggak
hampir 1 juta deh Pak, karena uang sekolah adik saya hampir kena 700 sekian, hampir 1 juta uang sekolahnya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, terima kasih. Oke, Nova Simbolon. Baik, terima kasih Pak. Yang saya mau katakan mengenai keadaan ekonomi orang tua, cuman Bapak yang kerja, Mama ibu rumah tangga, dan kami ada 2 orang yang kuliah. Kami 5 bersaudara Pak, 2 kuliah, dan adik-adik saya masih bersekolah dan semua itu di swasta Pak. Jadi terkadang orang tua lebih mengutamakan adik Pak, dan adik yang kuliah di USU Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian Bobi Andika Sinaga. Baik, Pak. Pada saat ini ekonomi orang tua Pak sangat menurun karena Bapak seorang karyawan, kadang kerja kadang tidak kerja Pak, karena gantung barang masuk Pak. Kalau pada masa ini kan situasi pandemi dan situasi PPKM, di mana toko-toko pada tutup dan barang pun tidak bisa dijalani dengan lancar Pak. Kalau ibu rumah tangga dan uang kuliah masih nyicil Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian Ranto Sanjaya Purba. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan, kalau orang tua saya itu bukan seorang karyawan atau apa, jadi mereka hanya memang betul-betul mengusahakan kebun yang jadi sumber penghasilan. Kemudian kalau untuk bicara uang kuliah, saya selama ini memang uang kuliah puji Tuhan lancar Pak, tapi uang kuliah itu orang tua saya meminjam kepada tokeh sawit, kemudian dicicil ketika panen. Jadi demikian terus sampai semester 5 ini kemarin Pak. Kemudian kalau untuk adik-adik saya yang di bawah saya kelas 2 SMA, kemudian yang paling kecil itu SD Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke. Fitdes Simatupang. Terima kasih Pak. Kalau berbicara tentang sumber penghasilan orang tua, kami baru pindah ke Samosir Pak, dan baru 1 tahun di sana, jadi semua masih memulai begitu Pak. Dan orang tua saya, ibu dan bapak keduanya bertani Pak. Jadi sumber penghasilan itu memang benar-benar dari hasil pertanian. Tapi puji Tuhan untuk semester ini Pak, hasil panen sedang baik dan uang kuliah bisa terbayar Pak. Kalau adik ada 3 yang masih sekolah, 1 kelas 2 SMA dan 2 lagi kebetulan kembar, mereka kelas 6 SD Pak. Demikian Pak, terima kasih. Oke, Christine Sianipar. Iya Pak, saya masih di tempat CP. Kalau berbicara tentang orang tua saya, adalah seorang anggota catering. Jadi karena PPKM sekarang ini banyak larangan pesta, jadi jarang yang berpesta. Jadi kalau uang kuliah saya, puji Tuhan semester ini masih bisa dibayar. Dan kalau untuk adik saya, ada yang masih baru masuk SMA kelas 1, dan 1 lagi kelas 3 SMA, dan 1 lagi ada yang masih 5 tahun. Jadi ada 3 bersaudara, adik saya sama saya 4. Kalau ibu saya ibu rumah tangga. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang tidak saya panggil? Semua sudah saya panggil ya, dan kita 12 orang yang sudah memberikan cerita tentang ekonomi keluarga. Dari 12 orang ini nanti akan saya pertimbangkan ya, kepada siapa untuk menerima beasiswa. Nah, siapapun nanti yang akan saya umumkan, saya sampaikan ya langsung kepada pihak kampus. Berbesar hati lah ya, karena kita saling menolong teman ya, saling menolong teman.
kalau sedang diberikan Tuhan berkat sama kita semester ini, puji Tuhan lah ya, boleh kita kuliah dengan baik. Tapi kepada teman-teman yang masih berjuang untuk uang kuliah, mereka mungkin pantas menerima dukungan itu. Semoga nanti ke depan terus Tuhan memberkati usaha Bapak Ibu kita, sehingga itulah cara Tuhan menolong kita. Begitu ya. Artinya pastilah senang kita menerima beasiswa, namanya pun beasiswa. Siapapun pasti senang. Orang kaya sekalipun pasti senang menerima beasiswa. Tidak ada orang yang tidak senang menerima beasiswa. Nah, tetapi tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan bagi kami kepada siapa yang layak. Kepada siapa yang layak menerima beasiswa ini. Baik bagi kita yang hadir saat ini dalam Zoom ini, dan bagi mereka nanti akan saya telepon, bagi teman-teman yang lain yang belum bergabung dengan kita, saya akan telepon mereka, menanyakan ekonomi keluarga. Nah, karena tadi saya katakan kalau prestasi itu tidak bisa kita kotak-katik ya, karena itu sudah jelas dari IPK selama 4 semester, itulah pasti yang akan menerima 1. 2 lagi tadi akan ada kriteria soal perilaku, dan yang kedua soal ekonomi keluarga. Nah, makanya saya tadi mengajak kita berbincang. Saya ingin mendengar bagaimana kalian pergumulan keluarga untuk membayar uang kuliah. Nah itu ya. Ini ada tambah lagi masuk si Aigren, si Haroho. Coba sebentar saya tanya dia. Selamat sore Aigren. Apakah bisa mendengar? Selamat sore, maaf Pak, hilang-hilang jaringan di kampung saya Pak. Oke. Bagaimana ekonomi keluarga dulu? Coba ceritakan. Ekonomi keluarga memang pada saat ini sedang menurun Pak, karena musim kemarau, jadi tanam-tanaman juga tidak menghasilkan yang begitu seperti biasanya Pak. Jadi ekonomi keluarga memang ya gimana dibilang menurun gitulah Pak. Sementara saudara juga ada kuliah seperti itu Pak. Oke, berapa orang yang kuliah? 2 orang sama saya Pak. Satu lagi di mana? Di Samarinda Pak, di Universitas Gula Warman. Oke. Bapak tadi kerjanya petani? Bapak sama mama petani. Tapi uang kuliah sudah dibayar ya? Udah. Sudah penuh dibayar? Udah Pak. Oke, terima kasih informasi dari Pak Ikren ya. Nah, seperti saya katakan tadi, saya akan menelepon atau menghubungi teman-teman kalian yang lain yang mungkin tidak bisa bergabung dengan kita karena informasi ini cepat. Kita jadwal tadi jam 19.30, tapi karena nanti ternyata ada kami penghiburan kepada pareses kami yang ibunya meninggal, mertua laki-laki dan perempuannya juga meninggal. Jadi 3 orang yang meninggal dalam tempo yang berdekatan. Ya, sehingga kami tadi sepakat untuk memberi penghiburan malam ini pukul 19 ke sana. Sehingga saya meminta presiden kita untuk mempercepat pertemuan ini. Mungkin mereka teman-teman yang lain sudah menjadwal pertemuan kita sore atau malam tadi, sehingga tidak bisa hadir saat ini. Itu mungkin ya. Jadi atau mungkin karena sinyal atau dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa bergabung, atau kuota mereka juga tidak ada sehingga mereka tidak bisa bergabung. Nah, tapi itulah keadaan. Nanti akan saya coba hubungi mereka semampu saya menghubungi mereka, karena kan batasnya tanggal 16 hari Senin baru saya kirimkan nama-nama itu. Nah, itu yang akan saya kerjakan. Dan permohonan saya kepada kita seperti tadi, siapapun nanti yang akan saya putuskan penerima beasiswa itu, mohonlah sangat mengerti ya, mengerti keadaan itu. Di kelas lain ini hanya cerita, ini di kelas lainnya cerita.
mereka sebenarnya secara prestasi bagus, IPK-nya bagus, tetapi mereka diskusi seperti ini, mendengar teman-temannya berkeluh kesah, yang IPK-nya bagus, dia tidak terima secara prestasi. Lalu dia beri kepada teman-temannya yang sangat membutuhkan. Nah, itu ada. Nah, saya tidak mau mengajak kita seperti itu, tapi itulah keterbukaan mereka dengan diskusi mereka di kelas. Ya, ada rasa empati, simpati kepada teman-temannya yang mengalami dampak COVID-19 ini. Nah, itu ya. Jadi seharusnya dia yang dapat secara prestasi, dialihkannya kepada teman-temannya. Karena orang tuanya dua-dua baru meninggal, sehingga dia sebatang kara tidak bisa lagi memuliakan dirinya. Lalu itulah kebaikan hati mereka. Nah, itu contoh. Nah, sehingga DPA-nya mempertimbangkan, memutuskan itu. Nah, sehingga keputusan itu tidaklah keputusan diktator ya, atau DPA langsung memilih orang-orang yang menerima beasiswa itu tanpa pertimbangan yang matang. Tidak, tapi mereka membuka ruang untuk diskusi. Itulah yang kita kerjakan malam ini, sore ini. Kita membuang ruang diskusi sehingga kita saling mendengar keluh kesah teman-teman kita, sehingga kita bisa saling rasa empati, simpati kepada mereka. Sehingga tercipta sebuah rasa kekeluargaan. Nah, kalau itu sudah terjalin sampai kapanpun nanti kalian sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, nanti akan kalian menjadi orang yang disenangi karena kemampuan kalian untuk saling merasa empati dan simpati telah tumbuh sejak dari kampus. Nah, begitu ya. Jadi terima kasih atas perhatian saudara dari DKM mahasiswa, sehingga sore ini kita bisa mengakhiri perbincangan kita, dan kiranya nanti melalui hasil-hasil yang akan kita sampaikan kepada komisi atau tim beasiswa kita, itulah yang terbaik. Ini ada teman kita yang baru masuk, Dina. Sebelum kita tutup, kita dengar dulu berita dari dia, cerita dari keluarga. Halo Dina, apakah sudah bisa bergabung dengan kami, bersama kami? Halo Dina. Dina. Halo. Halo Dina. Wah, ini mungkin belum bisa. Ini kayaknya nggak bisa itu, Pak. Nggak bisa ya, Dina karena Diarni Haloho. Oke lah, kalau begitu, walaupun ya, tidak bisa komunikasi dengan dia, semoga nanti bisa saya komunikasi dengan mereka semua yang tidak bisa hadir sore ini. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Atau ada kira-kira pertanyaan sebelum kita tutup? Ada misalnya persoalan KRS atau soal CP, ada yang perlu dibincangkan sebelum kita menutup pertemuan ini? Yang sudah, ya silakan. Sedikit Pak. Silakan. Iya, mengenai nilai CP kan Pak. Kalau saya pribadi kan nilai CP-nya saya yang membawakan dari tempat CP gitu Pak. Nanti nilai itu kapan diantar atau kapan dikumpulkan dan sama siapa Pak? Oke, baik. Saya sudah katakan tadi bahwa kalender akademik kita mengatakan nilai CP atau hasil CP itu kan diantar tanggal 20 Agustus ya. Penyerahan laporan CP ini. Saya sampaikan lagi di sini. Penyerahan laporan CP ini. Penyerahan laporan CP tanggal 20 Agustus 2021.
Jadi dia harus ditandatangani oleh dosen lapangan CP dan kalau bisa dosen pembimbing laporan itu kalau bisa. Nah, kemudian kepada siapa? Bagaimana cara kalau misalnya dikasih kepada kalian, masukkanlah itu nanti ke laporan kalian itu, ke map kalian itu masukkan, lalu antarlah ke kampus, ke bidang akademik. Sekarang bidang akademik di kampus ditangani oleh Ibu Dauni Manurung, bukan Pak Bobi lagi. Pak Bobi sudah pindah ke pasca sarjana. Jadi nanti yang menerima nanti Ibu Dauni di ruang akademik. Seperti biasa kalian masuk ke kantor, di tengah itu ada meja akademik. Nanti di situ ada Ibu Dauni. Atau sama Pak Liston Seragi. Dikasihlah itu. Lalu nanti kalau kalian sudah memberikannya, jangan terlambat supaya jangan kurang nilai kalian. Lalu pihak kampus nanti akan memberikan itu kepada dosen pembimbing. Lalu dosen pembimbing akan menilai laporan kerja kalian. Lalu laporan itu dibagi dua, nilai dari pembimbing lapangan yang itu di kertas tertutup, amplop. Lalu dari pembimbing akademik digabung, bagi dua, itulah nilai kalian. Nah, nilai itu akan dimasukkan nanti kepada KRS kalian. Apakah KRS semester ini, apakah KRS semester depan, itu tergantung pada beban akademis yang akan kalian bawa. Misalnya semester ini kalian sudah kontrak 22 SKS. Lalu CP itu berapa SKS? 3 kan? 2 ya? 3 Pak. 3. Nah, kalau 3 SKS, kalau kalian ditambah 22 SKS tambah 3, berarti kan kalian mengontrak mata kuliah semester ini 25. Tidak mungkin. Dikti tidak akan mengizinkan kalian mengontrak mata kuliah 25 SKS satu semester. Nggak bisa. Jadi nanti mungkin bisa saja kalian dimasukkan ke KHS atau KRS semester depan, tapi jangan takut, CP kalian tetap akan terekam. Akan terekam. Jadi tidak akan hilang. Nah, begitu apa ya, Ranto ya. Jadi nilai itu masukkan nanti sama laporanmu begini, di sininya lempar di lembar pertama, masukkan amplop itu, amplop penilaian itu antarlah ke bidang akademik di kampus. Oke, ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Pak, bukankah untuk CP1 dan CP2 itu kami mengantarnya pada tanggal 31 Pak? Dan untuk tanggal 20 itu adalah untuk CP dari tingkat 4 atau tingkat 5 kalau nggak salah Pak. Atau saya yang salah gitu Pak? Oke. Oh ya, CP2 dan CP1 tanggal 31 Agustus. Oke, ini ya, tanggal 31 Agustus. Penyerahan CP1, CP2. Oke, betul. Berarti ini untuk penyerahan laporan CP untuk semester 7 ya. Yang sekarang tingkat 4. Ya, semester 8 ya, semester 8. Oke, berarti kalian mengantar tanggal 31 Agustus. Nah ini. Pasti yang jelasnya nanti kalian tanyalah pembimbing apa namanya CP kalian kapan. Nah ini. Jadi memang ini sudah ada tanggalnya laporan CP1 dan CP2 tanggal 31 Agustus. Oke, tanggal 31 Agustus ya. Berarti laporan CP tanggal 20 tadi itu untuk semester 8 ya. Yang tingkat 4 sekarang. Atau sudah naik tingkat 5 lah sekarang ya, tingkat 5 mereka. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Cukup? Soal KRS sudah semua pada ngisi ya, yang di sini ya. Oke.
Jadi dengan demikian berakhirlah pertemuan kita sore ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian dalam masa studi di semester berikutnya, apalagi studi kita masih dalam bentuk daring, tidak onsite. Semoga Tuhan tetap memberkati kalian dalam kuliah daring ini dan juga teman-teman yang lain. Dan semoga tahun depan semester berikutnya kita bisa kuliah luring atau onsite. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Tapi teman-teman ini baru masuk ini, ada Gilbert, ada Dina tadi. Tapi tidak apa-apa lah. Nanti kami ngomong dengan mereka lagi. Salamlah buat orang tua dan semua keluarga. Tetap jaga kesehatannya. Pakai masker, cuci tangan, dan pakai jarak sehingga tidak tersebar virus kemana-mana. Oke, sebelum menutup kita berdoa ya. Baik, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur jika malam sore ini kami boleh bertemu, berbincang soal beasiswa 2021 dari tingkat 3B. Kiranya perbincangan kami sore ini dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk menerima beasiswa di tahun 2021 ini. Berkatilah kedua orang tua kami sehingga mereka panjang umur, berkati usaha mereka sehingga mereka boleh memuliakan kami dengan baik. Dan berkatilah kami sehingga kami semakin berbijaksana, hikmat-Mu menyertai kami sehingga kami dapat memperoleh kepintaran dalam menyelesaikan tugas-tugas studi kami dengan baik. Berkati Sivitas Akademika, STT Abdi Sabda Medan, dan pegawai dosen dan seluruh yayasan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa syukur permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita foto bersama ya. Mohon dibuka kameranya semua. Saya foto untuk dokumentasi saja ya. Oke, sudah semua buka kamera. Si Aigren sama si Gilbert belum. Oke, kita foto. 1, 2, 3. Pakai apa namanya, jempol atau pakai apa terserah lah ya. Oke. Nah, oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Yahobu, Horas, dan Joshua. Horas, Pak. Horas, Pak. Terus Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.